Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 116, Persaingan, 2-3 babak eliminasi pertama tidak menimbulkan ancaman bagi Su Chen, dan dia bahkan tidak perlu terlalu memikirkannya. Namun, masalah Cloud Leopard benar-benar membuatnya bingung. Hal ini membuat wajahnya selalu kaku dan serius selama 3 ronde pertama, membuatnya tampak cemas dengan pertarungan yang akan datang. Namun, siapapun yang memandang rendah Su Chen karena ini ditakdirkan untuk dikirim terbang oleh burung api meletus. Dalam 3 ronde pertama pertempuran, dia menggunakan total 7 burung api meletus untuk menghadapi 3 lawan. Lawan terakhir jauh lebih kuat dari yang lain, dan dia memaksa Su Chen menggunakan 4 burung api meletus, serta menghindari dan membela diri untuk pertama kalinya. Tidak ada yang bisa memaksa Su Chen untuk menggunakan gerakan yang berbeda. Putaran keempat pertempuran terjadi pada pagi hari ketiga. Berdasarkan aturan kompetisi, 40 siswa di babak keempat pertama-tama akan dipasangkan satu sama lain. Yang kalah akan memiliki satu kesempatan terakhir untuk menebus diri mereka sendiri. Mereka akan dipasangkan satu sama lain 2 kali, dan 5 pemenang yang tersisa dapat menantang seseorang dari 20 siswa yang menang untuk mencoba dan menggantikan mereka. Lawan pertama yang ditemui Su Chen adalah seorang gadis muda dengan wajah bulat dan mata besar. Gadis itu terlihat sangat imut, tapi dia berbicara tanpa ampun. Saya adalah Wang Yaohui yang agung, tidak ada yang bisa menghentikan gerak maju saya, dan siapapun yang mencoba melakukannya akan dibantai tanpa ampun. Su Chen dibuat terdiam oleh perilaku delusinya, namun, gadis muda itu memiliki keterampilan untuk mendukung sikapnya. Pedang Rhineringer miliknya benar-benar tampak jatuh seperti tetesan air hujan. Banyak penggemarnya di bawah panggung bersorak untuknya. Karena lawannya begitu impresif, Su Chen pun terpaksa mengeluarkan beberapa trik baru. Kamu suka hujan, kan? Kemudian saya akan memberi Anda sedikit angin dan guntur untuk sedikit menambah kesenangan. Su Chen menyerang dengan pedang petirnya. Pada titik ini, pedang petir Su Chen telah mencapai tahap sukses besar. Serangan itu menggelegar dengan suara guntur, menyebarkan awan dan hujan, menghentikan serangan pedang gadis itu di jalurnya. Namun, siapapun yang telah berjuang sampai titik ini untuk masuk ke daftar transformasi naga pasti memiliki beberapa kemampuan. Gadis berwajah bulat itu mengeluarkan pedang lain ketika dia menemukan bahwa pedang Rhineringernya tidak membawanya kemana-mana, dan dia beralih ke teknik pedang ganda matahari dan bulan. Gadis itu adalah pengguna 2 pedang. Senjata diizinkan pada kompetisi akhir tahun, tetapi penggunaan senjata dilarang seperti ujian penerimaan. Sebenarnya, Su Chen tidak terlalu mahir menggunakan senjata. Jadi, ketika lawannya mendatanginya dengan pedangnya, dia tidak tahu cara terbaik untuk membalasnya. Haruskah dia juga mengeluarkan pisau dan bermain bersamanya? Atau haruskah dia menggunakan sesuatu yang lain? Lawannya melihat bahwa dia hanya menghindar dan tidak menyerang. Dia percaya bahwa dia telah mendorong Su Chen ke jalan buntu, dan dia berteriak kegirangan. Su Chen, kamu tidak pernah bisa menjadi lawan Ratu Pedang Ganda sejak awal. Karena Anda tampaknya memiliki beberapa keterampilan, saya akan memberi Anda kesempatan. Selama Anda mau berlutut dan menyerah, saya bersedia menerima Anda sebagai pengikut saya. Setelah mendengar kata-katanya itu, Su Chen tiba-tiba tersentak. Mengapa saya membuang-buang begitu banyak waktu? Bukankah sebuah tamparan cukup untuk membuat gadis kecil ini terbang? Saat dia memikirkan ini, dia benar-benar menamparnya. Tamparan itu langsung melewati tirai serangan pedang yang tebal dan muncul di depan gadis muda itu sebelum secara akurat mengenai wajahnya. Gadis berwajah bulat itu melakukan 360 di udara sebelum dengan anggun terbang dari panggung dan mendarat di tanah. Saat dia mendarat, dia memuntahkan 2 gigi yang patah. Gadis itu tidak mengharapkan pergantian peristiwa yang tiba-tiba bahkan dalam mimpi terliarnya. Dia duduk di sana dalam keadaan linglung sesaat sebelum tiba-tiba menangis. Impian Ratu Pedang Ganda hancur. Setelah 20 pertarungan head-to-head, yang menang pergi untuk beristirahat sementara yang kalah terus bertarung satu sama lain. Setelah 2 putaran lagi, kelima pemenang diizinkan untuk memilih lawan mereka sendiri. Sore itu, 5 pemenang dari grup yang kalah memilih lawannya. Penantang pertama segera melangkah keluar dan menunjuk ke arah Su Chen. Aku menantangnya, berbicara secara logis. Siswa hanya akan menantang target terlemah untuk memastikan kesuksesan. Penantang Su Chen sepertinya berpikir bahwa Su Chen adalah ayam yang lemah. Tapi itu tidak mengejutkan. Lagi pula, dia telah menghindari kompetisi akhir tahun selama 8 tahun berturut-turut. Jika dia bukan ayam yang lemah, lalu siapa? Su Chen tidak suka berpura-pura. Dia tidak akan mencoba berbohong dan meyakinkan orang bahwa dia sangat lemah hanya untuk berbalik dan menamparkan wajah mereka. Namun,
Dia juga tidak suka egois atau memamerkan dirinya sendiri. Dia tidak akan dengan bodohnya mendatangi orang lain dan memberitahu mereka bahwa dia sebenarnya sangat kuat dan mereka harus berhati-hati untuk tidak meremehkannya. Bahkan, jika dia bisa, dia lebih suka menggunakan metode paling sederhana yang tersedia untuk menjaga lawan-lawannya guna mempertahankan kartu trufnya. Jadi, meskipun dia telah memenangkan beberapa pertempuran, gaya bertarungnya yang sederhana memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia memiliki beberapa jurus yang kuat tetapi tidak memiliki kekuatan pribadi. Dalam keadaan seperti ini, siapa yang akan mereka pilih jika bukan Su Chen? Penantang Su Chen adalah siswa yang sangat berotot dan kuat yang membawa pisau besar di punggung mereka. Kali ini, lawannya tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal seperti, "Kamu harus menyerah, kamu bukan lawanku." Dia sangat serius dan hormat karena dia tahu bahwa ini adalah penghalang terakhir antara dia dan daftar transformasi naga. Jika dia menang, dia akan menjadi ahli yang telah berjuang menuju daftar transformasi naga, elit di antara semua siswa. Jika dia kalah, dia akan tetap bukan siapa-siapa. Karena itu, dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pedangnya mendesing di udara, menusuk ke depan, memotong ke bawah, dan mengiris ke atas. Gerakannya tajam dan ringkas, dan serangan pedangnya yang sederhana membawa niat mengancam di belakang mereka. Bahkan Su Chen menganggapnya serius, penantangnya jelas jauh lebih kuat dari wanita berwajah bulat sebelumnya. Karena lawannya kuat, lebih baik berhati-hati, karena itu, dia mundur. Saat dia mengelak dengan Snaking Mist Steps, dia mulai melepaskan Erupting Elang Apis. Ini adalah taktik pertempuran yang sangat sederhana dan praktis, meningkatkan jarak antara dirinya dan lawannya sebelum menggunakan serangan jarak jauh untuk membombardirnya. Jika Sarjana Origin Ki memiliki kelas khusus seperti, maka Su Chen akan menjadi penyihir, meluncurkan serangan dari jarak menengah hingga jauh adalah keahliannya. Di atas panggung, di mana ruangnya terbatas, gerakan terbaiknya untuk mencapai ini adalah dengan menghindari penggunaan Snaking Mist Steps dan terus-menerus melepaskan Erupting Elang Apis yang diperkuat. Kemampuan ofensif laki-laki yang memegang pedang sangat ganas dan serangannya cepat, namun, ketika dihadapkan dengan taktik pertempuran Su Chen, dia tidak tahu bagaimana cara melawan secara efektif. Dia terus-menerus mengayunkan pedangnya, mengirimkan gelombang Blade Ki menerjang kemana-mana, garis-garis cahaya pisau terbang di udara. Karena mereka masih berada di Ki Drawing Realm, kekuatan yang dimiliki pedang dan jarak yang bisa mereka tempuh terbatas. Meski begitu, mereka memotong tajam di udara dan memiliki sejumlah ancaman bagi Su Chen. Yang lebih jarang adalah fakta bahwa Blade Ki jelas diarahkan dengan cermat. Meskipun dia tampak seperti mengayunkan pedangnya secara acak, dia sebenarnya terus-menerus membatasi dan mengurangi ruang di mana Su Chen bisa mengelak. Perlahan tapi pasti, Su Chen merasa semakin sulit untuk bergerak dan menghindari serangan. Blar, serangan pedang menghantam Max Guardian. Ini adalah pertama kalinya Su Chen tidak dapat menghindari pukulan, jadi dia harus menahannya dengan paksa. Kegembiraan muncul di wajah laki-laki yang memegang pedang. Akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Coba tahan Absolute Tyranny Beheading saya untukmu. Bilahnya menebas ke bawah, kekuatan di balik pukulan itu terus meningkat. Ini adalah gerakan paling kuat dari pria yang memegang pedang. Su Chen dengan lembut menghela nafas, dia melangkah maju. Dengan satu langkah ini, sosoknya tiba-tiba tampak menghilang, muncul kembali di belakang pria yang memegang pedang. Dia mendorong dengan sembarangan dengan telapak tangannya, bahkan tidak melihat targetnya saat dia berkata, "Hati-hati, aku tidak akan mengirimmu pergi." Pria yang memegang pedang itu sudah menyerang ke depan sejak awal. Ketika serangan telapak tangan Su Chen mengenai punggungnya, dia terbang di udara, meronta-ronta saat dia meninggalkan panggung. Putaran keempat kompetisi telah selesai. Su Chen dengan pasti melangkah menuju daftar transformasi naga. Bab 117, Persaingan, 3. Ketika Su Chen turun dari panggung, banyak tatapan yang diarahkan padanya sedikit berbeda dari sebelumnya. Pengecut ini bisa langsung berjuang menuju daftar transformasi naga. Banyak orang menyadari bahwa mereka telah salah menilai dia, dan beberapa dari mereka yang telah mengejeknya sekarang berbalik mengejek diri mereka sendiri. Dia benar-benar bisa masuk ke daftar transformasi naga, sepertinya kita meremehkannya. Sekarang segalanya menjadi menarik. Seseorang yang belum pernah menghadiri kompetisi akhir tahun selama lebih dari 8 tahun masuk dalam daftar dalam satu gerakan. Sepertinya mungkin ada sesuatu yang dinanti-nantikan tahun ini. Ini adalah satu-satunya cara agar semuanya menjadi menarik. Kalau tidak, selalu orang yang sama, jadi bosan tidak bisa dihindari. Kami membutuhkan beberapa orang baru untuk menaikkan peringkat dan membuat hal-hal sedikit lebih menarik. Tepat, sekelompok orang berkata mengamini.
Tatapan mereka terhadap Su Chen dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Mereka berharap ada sesuatu yang baru dari kompetisi akhir tahun-tahun ini. Namun, tidak semua orang berpikiran seperti itu. Tidak jauh dari arena keempat, seorang pemuda berdiri, memegang pedangnya di lengannya saat dia menatap dingin ke arah Su Chen. Ada seseorang yang berdiri di sampingnya, Bai Yihong. Targetnya adalah dia, kan? Pemuda pembawa pedang itu bertanya. Bai Yihong menatap Su Chen dan menggertakkan giginya. Ya, itu dia. Selama kamu melumpuhkannya, teratai merah kerinduan akan menjadi milikmu. Oke, tapi dia harus masuk 100 besar. Kalau tidak, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Aku tahu betapa kuatnya dia. Memasuki 100 besar seharusnya memungkinkan baginya, tapi dia jelas bukan lawanmu. Itu cukup bagus, ketika dia sampai sejauh itu, aku akan menghancurkannya, kata pemuda pembawa pedang itu, berbalik untuk pergi. Liu Yuan, pemuda itu menoleh ke belakang. Bai Yihong berkata, jangan kecewakan aku. Sudut mulut pemuda itu melengkung ke atas dengan senyum percaya diri. Setelah pemuda itu pergi, Bai Yihong mengarahkan pandangannya kembali ke Su Chen. Api kebencian membara di matanya. Su Chen, kamu berani memperlakukan kami seperti itu. Tunggu saja, aku akan menghancurkanmu. Tubuhnya sedikit gemetar. Dia merasakan kemarahan, kebencian, dan sekaligus rasa takut. Meskipun kejadian tak terduga telah membangunkan Bai Yihong dari mimpi buruk yang menakutkan itu, ketakutan yang ditanamkan Su Chen dalam dirinya belum memudar sepenuhnya. Bahkan saat dia merencanakan balas dendamnya, dia tidak bisa menahan rasa takut dan ngeri terhadap Su Chen. Dia tidak mau berhadapan langsung dengannya. Ini adalah siksaan yang hebat bagi Bai Yihong. Dia tahu bahwa akar ketakutannya hanya akan hilang dengan membunuh Su Chen. Namun, dia bukan satu-satunya yang ingin balas dendam terhadap Su Chen. Di sudut berbeda dari arena keempat, sepasang mata lain juga menatap tepat ke arah Su Chen. Ketika pemilik mata itu melihat Su Chen masuk ke daftar transformasi naga, pemilik mata itu mulai tertawa terbahak-bahak. Su Chen, kamu akhirnya tidak bisa menolak lagi, ya? Itu bagus, Anda berkomplot melawan 6 klan besar dan tidak hanya merugikan tuan muda kami tetapi juga tetua kedua kami, dan 6 klan besar masih melawan klan Zhou. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melarikan diri dari semua ini? Tunggu saja, Su Chen, hari di mana kamu meninggalkan Institut Naga Tersembunyi akan menjadi hari kematianmu. Sosok itu memudar sambil tertawa tak menyenangkan. Sekarang Su Chen telah meninggalkan stasiun penelitiannya, mereka yang pernah dia sakiti akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Tentu saja, beberapa temannya menyambut baik perubahan ini. Ji Hanyan pergi mencarinya, dia tiba di sebelah Su Chen dan memberinya pukulan ramah. Pukulan itu dipenuhi dengan hawa dingin yang sedingin es. Ji Hanyan berkata, tidak buruk sama sekali, Anda akhirnya memutuskan untuk keluar dan berpartisipasi dalam kompetisi akhir tahun. Sejak menyelesaikan Clear Win Net, Ji Hanyan dan Su Chen semakin jarang berinteraksi. Bukannya mereka berdua menjadi acuh tak acuh satu sama lain, tetapi Su Chen selalu berada di stasiun penelitiannya dan jarang keluar, membuat interaksi lebih lanjut menjadi sulit. Tetapi jika mereka berdua bertemu satu sama lain di dalam institut, mereka tidak akan ragu untuk mengobrol sedikit pun. Temperamen Ji Hanyan sangat tinggi dan sombong. Tidak banyak orang yang bisa menarik perhatiannya di dalam institut, tetapi ternyata Su Chen adalah salah satu dari sedikit orang yang disukainya. Tidak peduli bagaimana orang lain memandang Su Chen, dia tahu dengan sangat jelas bahwa Su Chen bukanlah pengecut. Dia telah belajar dari instrukturnya mengapa Su Chen bertindak seperti itu. Karena itu, dia benar-benar memberikan rasa hormat terhadap Su Chen. Semakin buruk penilaian siswa lain terhadap Su Chen di sekolah, semakin dia akan merasa hormat terhadap Su Chen yang merupakan calon sarjana berbakat. Ji Hanyan sangat kuat dalam pertempuran, tapi dia berantakan dalam belajar. Dia sangat menghormati mereka yang mampu memahami teori dan menciptakan hal-hal baru. Karena itu, dia dan Su Chen bergaul dengan baik. Su Chen tertawa, instruktur pribadi saya memerintahkan saya untuk melakukannya, jadi saya tidak bisa tidak setuju bahkan jika saya mau. Orang tua itu yang menyuruhmu bergabung, trik licik apa yang dilakukan orang tua itu hingga kamu mau keluar? Su Chen tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Ji Hanyan berkata, lupakan saja, tidak peduli apa alasannya, itu sudah cukup baik sehingga Anda bersedia hadir. Sudah berhari-hari sejak terakhir kali kita berbicara, jadi ayo pergi. Dia meraih tangan Su Chen dan menariknya ke depan. Pergi kemana? Su Chen benar-benar bingung saat Ji Hanyan menyeretnya. Bukankah kamu sudah menyelesaikan pertandinganmu hari ini? Ayo bertanding di arena sparring. Ketika Su Chen mendengar bahwa Ji Hanyan ingin berlatih dengannya, Su Chen berkata tanpa daya, Hei,
Untuk apa kamu terburu-buru? Setelah pertarungan peringkat untuk daftar transformasi naga dimulai, kita akan memiliki banyak kesempatan untuk bertarung. Pertarungan peringkat bukanlah gaya eliminasi, melainkan berdasarkan akumulasi poin. Siswa diberi peringkat hanya setelah berpartisipasi dalam banyak pertempuran. Berdasarkan kekuatan Su Chen, kemungkinan besar dia akan bertemu Ji Hanyan pada akhirnya. Tanpa diduga, Ji Hanyan menjawab, saat itu sudah terlambat. Sangat terlambat? Apa maksudmu? Su Chen tidak mengerti. Rumah taruhan kekayaan melimpah telah memasang peluang taruhan untukmu, kata Ji Hanyan. Rumah taruhan kekayaan melimpah adalah rumah judi di dalam Hidden Dragon Institute, dan dimiliki serta dioperasikan oleh beberapa siswa. Selama setiap kompetisi akhir tahun, mereka akan mengatur peluang taruhan untuk setiap siswa yang memasuki daftar transformasi naga. Institut Naga Tersembunyi tidak mencegah hal ini terjadi, tetapi mereka telah menetapkan batasan bahwa tidak ada yang diizinkan bertaruh lebih dari 500 batu asal. Apakah kamu tahu apa peluangnya? Berapa harganya? Su Chen secara naluriah bertanya. Ji Hanyan mengeluarkan catatannya dan berkata, 1:1,88 bagi Anda untuk mencapai 100 teratas, 1:3,67 untuk 50 teratas, 1:8 untuk 20 teratas, 1:15 untuk 10 teratas, 1:30 untuk 3 teratas, dan 1:50 untuk yang pertama tempat. Lalu, Su Chen bertanya, tentu saja, itu karena aku ingin menilai kekuatanmu sehingga aku bisa bertaruh dengan aman, jawab Ji Hanyan lugas. Su Chen terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, Ji Hanyan. Kamu berjudi? Tentu saja, bahkan di klan bangsawan, uang tidak tumbuh di pohon. Setengah jam kemudian, Ji Hanyan dan Su Chen muncul kembali di arena pertarungan. Tidak ada yang tahu bagaimana pertempuran itu terjadi. Nyatanya, sebagian besar siswa bahkan tidak tahu bahwa pertempuran ini telah terjadi. Tetapi setelah Ji Hanyan kembali ke rumah, hal pertama yang dia lakukan adalah memberitahu pelayannya untuk menempatkan 500 batu asal pada peluang Su Chen untuk masuk ke 20 besar. Jika memungkinkan, dia akan bertaruh padanya untuk mencapai 10 besar, tetapi kata-kata Su Chen telah menghilangkan gagasan itu. Su Chen berkata, yang saya inginkan hanyalah masuk 20 besar dengan aman, itu sudah cukup baik untuk saya. Dengan aman masuk 20 besar, berbaring di kursi goyang di rumahnya, Ji Hanyan mengulangi kata-kata ini lagi. Senyum muncul di wajahnya. Su Chen, apakah kamu tahu bahwa raut mukamu ketika mengatakan itu benar-benar menyebalkan? Bab 118, Persaingan 4. Setelah mencapai tahap daftar transformasi naga, kompetisi tidak lagi berbasis eliminasi. 200 siswa akan diberi peringkat berdasarkan hasil sebelumnya. Setelah itu mereka dapat mulai menantang peringkat yang lebih tinggi dari mereka. Ada 3 aturan utama mengenai tantangan. 1. Seorang siswa hanya dapat menantang siswa yang sama tidak lebih dari sekali per hari. 2. Seorang siswa tidak dapat membuat lebih dari 5 tantangan sehari. Jika seorang siswa ditantang lebih dari 6 kali dalam sehari, dia berhak untuk menolak tantangan di masa depan. 3. Seorang siswa tidak dapat menantang seseorang lebih dari 10 peringkat lebih tinggi darinya. Jika penantang berhasil, dia akan mengambil tempat target, sedangkan orang yang kalah akan turun tempat. Kompetisi akhir tahun berlangsung selama 8 hari. 2 dari hari itu digunakan untuk menentukan siapa yang akan masuk dalam daftar transformasi naga, sedangkan 8 hari sisanya digunakan untuk menantang dan menyelesaikan peringkat. Karena Su Chen telah melewatkan kompetisi akhir tahun selama 8 tahun berturut-turut, Su Chen tidak mendapatkan hasil sebelumnya. Dengan demikian, peringkatnya berada di 200. Menurut aturan, dia adalah orang pertama yang menantang seseorang. Jika itu masalahnya, maka saya akan menantang individu peringkat 190 itu, kata Su Chen tanpa daya. Dia tidak mau harus berjuang sampai satu pertempuran pada satu waktu. Jika memungkinkan, dia lebih suka menyelesaikan semuanya sekaligus. Namun, Institut Naga Tersembunyi telah menetapkan aturan yang tidak mengizinkan siapapun untuk menantang siswa yang lebih dari 10 peringkat lebih tinggi dari mereka, kemungkinan untuk menghindari tantangan sia-sia yang terjadi. Jika dia ingin mencapai tujuannya, dia harus melakukannya langkah demi langkah, seperti mendaki gunung. Untuk mencapai 20 besar, dia harus bertarung setidaknya 18 pertempuran bahkan jika dia ingin memenangkan semuanya. Ini beban yang cukup berat, pikir Su Chen, dan begitu saja, Su Chen memulai petualangan mendaki gunungnya. Meskipun dia hanya bisa menantang 5 orang dalam sehari, Su Chen pasti akan bertarung lebih dari 5 kali sehari. Begitu dia memenangkan pertarungan pertamanya, orang-orang di belakangnya memiliki hak untuk menantangnya. Syukurlah, setelah setiap tantangan, Su Chen diberi waktu istirahat tertentu. Dia tidak perlu melawan mereka semua berturut-turut.
Meski begitu, begitu peringkatnya mulai meningkat, dia diharuskan bertarung setidaknya 10 pertempuran sehari. Persaingan itu sangat melelahkan, kebanyakan orang tidak akan mampu menangani 5 pertempuran sehari, apalagi 10. 2 hari kemudian, Su Chen masuk 100 besar, mengguncang Institut Naga Tersembunyi. Tingkat kemenangan 100% Su Chen dalam perjalanannya ke 100 besar akhirnya menyebabkan yang lain menyadari betapa kuatnya dia sebenarnya. Pada titik ini, tidak ada lagi yang berani memandang rendah dirinya sebagai ayam yang lemah. Banyak siswa mulai menebak peringkat apa yang akan diselesaikan Su Chen. Jumlah taruhan yang ditempatkan pada kinerja Su Chen melonjak di rumah kekayaan yang berlimpah, dan peluang Su Chen juga meningkat secara drastis. Kemungkinan dia masuk ke 20 besar telah meningkat dari 1:8 menjadi 1:2,5, dan ketika peringkat Su Chen terus meningkat, kemungkinan itu akan terus meningkat. Hari ini adalah hari ke-6, dan peringkat Su Chen terus meningkat. Siswa manapun yang dapat mencapai 100 teratas cukup kuat, dan setiap siswa itu memiliki beberapa trik di lengan baju mereka. Bahkan Su Chen menemukan bahwa butuh beberapa waktu baginya untuk mengalahkan musuh-musuhnya jika dia tidak menggunakan kartu trufnya. Kontestan peringkat ke-90 adalah seorang siswa muda yang memegang pedang pertempuran hitam pekat, garis keturunannya adalah monster awan tinta hitam, dan dia bisa memancarkan gelombang besar kabut hitam saat dia bertarung, menghalangi penglihatan siapapun di atas panggung. Ini juga alasan mengapa siswa ini tidak disukai. Siapa yang senang menonton pertempuran yang tidak bisa mereka lihat? Namun, bertarung dalam kabut hitam sama sekali tidak efektif melawan Su Chen. Sebagai seseorang yang buta sebelumnya, Su Chen sangat mahir bertarung dalam kegelapan. Dengan sangat cepat, siswa itu terlempar keluar dari awan kabut hitam dan kemudian turun dari panggung. Su Chen menjaga kekuatannya agar siswa itu tidak terlalu terluka. Su Chen juga memenangkan pertarungan setelah itu, membawa dirinya ke posisi ke-80. Para penonton di bawah panggung mengoceh di antara mereka sendiri. Kemenangan lagi, 10 peringkat per pertempuran sampai ke posisi ke-80. Kekuatan Su Chen tidak bisa diabaikan. Apakah dia menyembunyikan dirinya selama 8 tahun hanya untuk memukul semua orang dalam satu gerakan? Sepertinya kita semua salah menilai dia, tapi saya pikir rentetan kemenangannya akan segera berakhir. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak melihat bahwa Liu Yuan menantangnya? Saat mereka berbicara, seorang pemuda yang memeluk pedang muncul di atas panggung. Ekspresinya bangga saat dia menatap Su Chen dengan dingin. Ia tidak langsung menyerang karena menurut aturan, masa istirahat Su Chen belum habis. Penonton mulai berteriak saat melihat pemuda dengan pedang itu. Liu Yuan, itu adalah pedang mutlak Liu Yuan. Bukankah pria itu peringkat ke-39? Bagaimana dia tiba-tiba mencari lawan di bawah urutan 80-an? Karena dia selalu menyerah dalam pertempuran sebelumnya, dan dia tidak pernah menantang orang lain, kata seseorang yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Dalam 2 hari terakhir, Su Chen telah meningkatkan peringkatnya, sementara Liu Yuan turun peringkat atas kemauannya sendiri. Mereka yang cerdas langsung menyadari sesuatu, sepertinya Liu Yuan memang sengaja datang untuk Su Chen. Haha, sepertinya kita sedang mendapat hadiah, ya. Pedang mutlak Liu Yuan tidak baik hati, serangannya sangat ganas, dan masing-masing dimaksudkan untuk menyebabkan kerusakan serius. Jika dia benar-benar mencari Su Chen sendirian, dia mungkin tidak memiliki niat baik. Tepat, Su Chen sangat tidak beruntung. Bagaimana dia bisa memprovokasi Liu Yuan? Tidak perlu baginya untuk terus bertarung sekarang karena dia bertemu dengan Liu Yuan. Pelariannya yang ajaib dapat dianggap telah berakhir. Sudah cukup bagus kalau hanya itu yang terjadi. Jika dia terluka oleh Liu Yuan, apakah dia bisa mempertahankan peringkatnya adalah masalah lain. Dia mungkin keluar dari 100 teratas. Kerumunan terus mengobrol di antara mereka sendiri. Liu Yuan tersenyum dingin pada Su Chen. Dia berkata, saya membuat kesalahan. Oh, alis Su Chen melonjak. Kesalahan seperti apa? Bagaimanapun, waktu istirahatnya belum habis, dan dia tertarik untuk berbicara dengan lawannya sebentar. Pedang absolut Liu Yuan adalah nama yang pernah dia dengar sebelumnya. Dia adalah seorang ahli yang sebelumnya selalu berada di 40 besar, sekarang dia tiba-tiba berada di posisi ke-80 dan menantang Su Chen. Cukup jelas bahwa dia datang untuk Su Chen. Liu Yuan berkata, aku meremehkanmu. Awalnya, saya pikir memasuki 100 besar akan menjadi batas mutlak Anda, jadi saya selalu menyerah untuk menurunkan peringkat saya agar bisa bertemu dengan Anda. Namun, berdasarkan pertempuran Anda sebelumnya, gerakan Anda sangat terampil dan Anda jelas menyembunyikan kekuatan Anda yang sebenarnya, jadi saya kira saya membuang-buang kesempatan. Saya tidak perlu kalah dalam banyak pertarungan, peringkat 50 atau 60 sudah cukup baik untuk bertemu dengan Anda. Sekarang, saya harus berjuang lebih banyak pertempuran hanya untuk membuat jalan kembali.
yang saya lakukan hanyalah menyusahkan diri saya sendiri. Jadi begitu, awalnya saya mengira Anda ingin mengatakan bahwa Anda telah melakukan kesalahan dengan mencari masalah untuk saya. Wajah Liu Yuan menegang. Su Chen, jangan sombong, saya tahu Anda tidak lemah. Tetapi siapa yang menyuruh Anda memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak Anda provokasi? Seseorang membayar sejumlah besar bagi saya untuk melumpuhkan Anda, jadi tempat ke-80 akan menjadi tempat tertinggi yang Anda tuju. Jangan berpikir untuk melarikan diri, di bawah Crimson Absolute Swordku. Kau bahkan tidak berhak untuk menyerah. Saat dia berbicara, dia menghunus pedangnya, mengarahkannya ke Su Chen. Bilahnya memancarkan warna merah cerah. Bisakah kamu memberitahuku siapa yang memintamu untuk berurusan denganku? Su Chen bertanya. Jika kamu ingin tahu, pikirkan lebih banyak tentang siapa yang telah kamu sakiti. Ketika Su Chen mendengarnya mengatakan ini, dia menghela nafas. Baik, karena kamu tidak mau memberitahuku, aku harus memukulmu dulu. Ingat, jika Anda tidak bisa bertahan, beritahu saya namanya. Dia menyerang. Bab 119, Persaingan. 5. Blar, erupting elang api melonjak ke udara, terbang menuju lawan di depannya. Aku tahu taktik ini, Liu Yuan tersenyum. Pedang absolutnya menari-nari di udara, mengirimkan gelombang merah menerjang kemana-mana saat itu menusuk elang api. Elang api benar-benar meledak saat bersentuhan dan langsung dihancurkan oleh satu serangan pedang. Pedang penghancuran dapat membatalkan serangan jenis energi apapun, kata Liu Yuan dengan arogan sambil mengarahkan pedangnya ke Su Chen. Aku sudah mengintaimu, Anda tampaknya cukup mahir dengan teknik arcana kuno. Apakah Anda mencoba untuk menghidupkan kembali jenis jurus ini, yang telah tersingkir seiring berjalannya waktu, dengan harapan menemukan semacam nilai di dalamnya? Hanya pedang penghancuranku saja sudah cukup untuk menghentikan seranganmu di jalurnya. Inilah alasan mengapa Liu Yuan berani memandang rendah Su Chen. Pedang penghancurannya adalah musuh dari teknik arcana kuno Su Chen. Pedang merah terus menembus ke arah Su Chen setelah memusnahkan erupting elang api. Ujung pedang bergetar saat melesat di udara, dan seberkas pedang Qi melonjak keluar darinya, menyapu ke depan seperti angin kencang dan menyelimuti Su Chen. Hanya itu yang kamu andalkan? Su Chen mengencangkan tinjunya. Pada saat yang sama ketika angin pedang mendarat di tubuh Su Chen mengeluarkan geraman rendah. Seolah-olah ledakan guntur yang teredam meledak tepat di sebelah telinga Liu Yuan, aura Su Chen tiba-tiba berubah saat kekuatan tak terbatas mulai melonjak dari tubuhnya, membawa tekanan yang berlebihan. Dia menatap Liu Yuan, matanya bersinar seperti bintang, ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan. Liu Yuan terkejut sesaat sebelum dia mengesampingkan keterkejutannya. Tidak peduli kekuatan apa yang kamu miliki, kamu akan kalah melawan pedang absolut Liu Yuan. Turbulensi yang dihasilkan oleh pedang merah tiba-tiba meningkat, membentuk ujung pedang yang tak terhitung jumlahnya yang mendesing ke arah Su Chen. Pada saat yang sama, kekuatan Su Chen telah meningkat ke puncak absolutnya, dan kilau kemasan mulai memancar dari tubuhnya. Su Chen melangkah maju dan meninju. Ledakan dahsyat Qi ditembakkan dari tinjunya. Energi dari ledakan itu mempercepat udara di sekitarnya dan mengirimkan gelombang kejut Qi ke udara. Mereka menghantam pedang Liu Yuan, dan Liu Yuan menemukan bahwa dia tidak dapat melanjutkan dengan serangan pedangnya, seolah-olah dia telah mencoba untuk menusuk sebuah gunung. Kekuatan dan bobot gunung yang mengesankan itu sepenuhnya meniadakan serangannya. Pedangnya tenggelam di bawah serangan gelombang energi kekerasan berikutnya. Ledakan, Liu Yuan terbang mundur, berputar-putar di udara beberapa kali sebelum momentum pukulannya hilang dan dia jatuh kembali ke panggung. Dia belum terlempar dari panggung, tapi itu sebagian besar karena Su Chen belum ingin melenyapkannya. Bagaimana ini mungkin? Liu Yuan menatap Su Chen dengan kaget. Rona emas samar menyelimuti tubuh Su Chen. Ini adalah rona yang muncul setelah teknik tubuh pertempuran adamantin diaktifkan, tapi itu bukan hanya tubuh pertempuran adamantin saja. Jejak Qi putih juga berputar-putar di sekitar tubuh Su Chen. Setelah diamati lebih dekat, itu jelas merupakan manifestasi luar dari peningkatan kekuatan Su Chen. Gunung kokoh, tubuh pertempuran adamantin dikombinasikan dengan Stalwart Mountain mengubah Su Chen dari penyihir jarak jauh menjadi ahli pertempuran jarak dekat. Su Chen melangkah maju, menebas Liu Yuan dengan pedang petir. Bilah berkilau menggelegar di udara saat menebas ke bawah menuju Liu Yuan. Liu Yuan secara naluriah mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan yang datang. Dia merasakan kekuatan besar menekannya, dan lengannya tidak memiliki cara untuk melawan. Ledakan, semburan ledakan Qi mengirim Liu Yuan terbang lagi. Liu Yuan hampir tidak bisa mempercayai jumlah kekuatan yang menakutkan yang tiba-tiba ditunjukkan oleh Su Chen. Dia ingin mundur, tetapi saat dia masih di udara, Su Chen menangkapnya, turun kembali. Blar, dengan serangan ganas lainnya,
Liu Yuan dikirim kembali ke bawah oleh telapak tangan Su Chen. Liu Yuan akhirnya menyadari kesalahan apa yang telah dia buat. Su Chen benar-benar lebih mahir dalam teknik arcana kuno daripada jurus, tetapi jurus kontemporernya tidak pernah lemah. Faktanya, mereka lebih kuat dari kebanyakan orang. Liu Yuan tahu bahwa situasinya semakin memburuk. Tiba-tiba, pedang merah itu mulai bersinar. Pedang cahaya ember, Liu Yuan menusuk ke depan dengan pedangnya. Cahaya menyilaukan terpancar dari pedang saat menembus ke depan tepat untuk mata Su Chen. Pada saat yang sama, suara aneh seperti kain robek keluar. Wajah Liu Yuan berkerut karena kegembiraan yang ganas. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan semudah itu untuk ditangani? Saya akan mencungkil mata Anda dan kemudian kita akan melihat betapa sombongnya Anda. Aura pedang yang megah mengepul seperti badai, dan gelombang pedang Qi melonjak saat cahaya menusuk bersinar dari pedang. Liu Yuan benar-benar percaya diri dengan pedang cahaya ember miliknya. Pada jarak ini, tidak ada yang bisa menghindari serangan pedang itu. Satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan menolaknya secara paksa. Namun, Su Chen baru saja menuangkan 1 ton origin energi untuk memperkuat tubuh fisiknya. Dia tidak akan memiliki cara untuk membuat penghalang pertahanan, jadi tidak mungkin dia bisa menahan pukulan itu. Pada saat itu, Liu Yuan melihat dirinya menembus mata Su Chen, berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Suara mendesing, gelombang pedang terbang melewati tetapi tidak menembus apapun. Kemana dia pergi? Liu Yuan tertegun. Tidak baik. Saat pikiran itu muncul di benaknya, pukulan berat menghantam punggungnya, membuatnya terbang. Jurus teleportasi, Liu Yuan kembali sadar. Sial, bagaimana dia lupa bahwa Su Chen mengendalikan jurus semacam itu. Liu Yuan memuntahkan seteguk darah saat dia jatuh ke tanah. Su Chen sekali lagi melangkah maju. Angin dingin mulai berputar di sekitar tinjunya. Dia dengan dingin berkata, "Bicaralah, siapa yang menyuruhmu berurusan denganku?" "Aku," Liu Yuan ragu sejenak. "Jika kamu tidak ingin memberitahuku, lupakan saja." Su Chen mengepalkan tinjunya dan meninju. "Astaga, aku baru saja memikirkannya. Kapan saya mengatakan bahwa saya tidak akan memberitahu Anda?" Liu Yuan mengangkat pedangnya untuk menangkis. Dia telah kehilangan semua kesombongan sebelumnya karena dia sekarang bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Pedangnya melonjak di bawah usahanya habis-habisan, melepaskan kekuatan sebanyak yang dia bisa. Pedang dan tinju saling menghantam, mengirimkan gelombang kejut kemana-mana. Pedang Qi membelah kulit Su Chen, menutupi tubuhnya dengan luka kecil. Liu Yuan secara bersamaan mundur saat dia memuntahkan seteguk darah lagi. Mereka terluka secara bersamaan. Su Chen dengan cepat menyerbu ke depan, meluncurkan pukulan lain ke arah Liu Yuan. Pedang merah melonjak berbahaya saat tinju Su Chen juga melaju ke depan. Gelombang pedang menghilang dengan paksa, sementara kulit seperti besi dari tubuh pertempuran adamantin mulai terbelah di bawah cahaya pedang, meninggalkan bertenton luka terbuka di belakangnya. Darah dan daging menjadi hancur. Tinju itu terus maju dengan momentum yang kuat, menghantam tubuh Liu Yuan. Liu Yuan buru-buru mendirikan penghalang. Dampak tinju menyebabkan penghalang berkedip. Su Chen menekan 13 kali berturut-turut. Su Chen berlumuran darah dari serangan pedang tak berujung Liu Yuan. Namun, di bawah serangan tinju yang terus-menerus, penghalang Liu Yuan tidak dapat menahan pukulan dan hancur seketika. Tinju Su Chen mendarat langsung di dada Liu Yuan, menyebabkan darah beterbangan di udara. "Aku menyerah," Liu Yuan berteriak ketakutan. Namun, dia belum menyelesaikan kata itu ketika pedang petir membanting ke bawah. Gemuruh menenggelamkan kata-katanya, itu mendarat di tubuh Liu Yuan dan membuatnya terbang. Su Chen mengikuti dari belakang dan memberinya tendangan terbang. Tulang rusuk Liu Yuan patah karena pukulan ini saat dia terus berlayar di udara. Su Chen tidak menghentikan Liu Yuan kali ini, membiarkannya berlayar dari panggung. Saat dia melihat Liu Yuan jatuh ke tanah, Su Chen berkata, "Seperti yang kamu katakan, kamu bahkan tidak punya hak untuk menyerah." Bab 120, Pembunuhan. Sudah cukup lama sejak Su Chen mampu bertarung sesuka hatinya. Ini adalah salah satu karakteristik unik dari jurus kontemporer. Jika mereka bertarung satu sama lain hanya dengan teknik arcana kuno, pertempuran itu mungkin lebih spektakuler, tetapi itu tidak akan terlalu memacu adrenalin. Setelah melihat bahwa Liu Yuan telah dikalahkan, orang banyak berdiskusi. Ini bukan lawan biasa. Liu Yuan adalah seseorang dalam 40 teratas dari daftar transformasi naga. Tetapi dia telah dipukuli secara paksa hingga tunduk oleh Su Chen. Banyak orang setuju bahwa mereka telah salah menilai Su Chen. Dan mereka tidak salah menilai dia sedikit pun. Mereka telah pergi sejauh 1 mil. Dua pemuda berdiri di bawah pohon willow di luar panggung, menyaksikan pemandangan itu.
Seorang pemuda jangkung dan tegap membawa pisau besar di punggungnya dan setengah dari dadanya terbuka, berkata, meskipun dia mengalahkan Liu Yuan, lukanya tidak ringan. Sepertinya Liu Yuan telah memaksakan seluruh kekuatannya. Dengan performa seperti ini, kapasitasnya paling banyak berada di 30 besar. Pemuda berpakaian Angu yang berdiri di sampingnya berkata, Duan Jiangsan, jangan lupakan teknik arcana kuno miliknya. Pedang penghancuran Liu Yuan mampu meniadakan teknik arcana kuno miliknya. Tetapi itu tidak berarti bahwa setiap orang dapat melakukannya. Jika Su Chen menggabungkan teknik arcana kuno dengan jurus kontemporernya, dia mungkin bisa mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Dia sudah melakukan itu. Dia menggunakan jurus teleportasi selama pertempurannya dengan Liu Yuan. Itu harus semacam teknik arcana kuno, karena itulah satu-satunya hal yang dapat memungkinkan sarjana alam Drawing Qi untuk mencapainya. Itu mungkin poin unik orang ini, studinya ada di mana-mana, tapi itu tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, seseorang tanpa garis keturunan dan jurus yang sangat kuat hanya dapat mengandalkan kuantitas untuk menambah kekuatannya. Bahkan jika dia memiliki 1000 teknik, aku bisa menyapu semuanya dengan satu serangan pedang. Tanpa keterampilan yang dapat memperbaiki langit dan bumi pada tempatnya, apa gunanya mempelajari begitu banyak jurus, kata pemuda tegap itu dengan nada menghina saat dia berbalik untuk pergi. Ayo pergi, Jiang Sisui. Saya pikir dia akan memiliki penampilan yang mempesona setelah bersembunyi selama 8 tahun, tetapi tampaknya hanya itu yang dia miliki. 3 besar kompetisi tahun ini tidak akan berubah sama sekali. Hanya antara aku, kamu, dan Henny Liu. Nada suaranya adalah salah satu kekecewaan. Apakah kamu tidak akan terus menonton? Mungkin bocah ini memiliki beberapa trik di lengan bajunya, kata pemuda berpakaian Angu itu. Tidak perlu terus menonton, karena bahkan Liu Yuan dikalahkan. Seharusnya tidak ada orang lain yang akan menantangnya, mungkin akan lebih berguna untuk mengawasi Gu Qingluo. Lagi pula, dia berasal dari klan Gu, dan harus diawasi dengan ketat. Jiang Sisui mengerutkan kening. Aku merasa seperti orang-orang dari klan Gu adalah orang-orang yang paling tidak layak untuk diawasi. Meskipun dia mengatakan itu, dia tetap pergi bersama Duan Jiangsan. Satu hal yang dikatakan Duan Jiangsan benar, kekalahan Liu Yuan menunjukkan kekuatan Su Chen kepada semua orang, dan tidak ada lagi yang dengan sembarangan menantang Su Chen. Ini membuat beberapa pertempuran Su Chen berikutnya jauh lebih santai. Nyatanya, 2 orang yang dia tantang mengaku kalah bahkan sebelum pertempuran dimulai. Tanpa insiden lebih lanjut, Su Chen mencapai 50 besar. Bai Yihong sangat marah, tapi tidak peduli seberapa marahnya dia, itu sudah tidak menjadi masalah bagi Su Chen. Meskipun Liu Yuan belum menyelesaikan tugasnya, dia telah terluka parah, dan Bai Yihong harus menenangkannya dengan memberinya sejumlah pembayaran. Kalau tidak, jika Liu Yuan tidak senang dan memberitahu Su Chen bahwa Bai Yihong telah menghasut semua ini, dia akan hancur. Setelah menyelesaikan pertempurannya untuk hari itu, Su Chen tidak lagi tertarik menonton pertempuran yang lain, jadi dia kembali ke menara energi asalnya sendirian. Bagi Su Chen, menghadiri kompetisi akhir tahun hanya untuk menuruti permintaan gurunya. Dia masih menempatkan sebagian besar fokusnya pada penelitiannya. Saat dia berjalan, melamun, dia tiba di dekat hutan bambu. Melewati hutan bambu ini adalah menara energi asal. Su Chen baru saja akan masuk ketika dia melihat seekor kucing hitam muncul. Bulu kucing itu berwarna hitam mengkilap, dan mata hijau gioknya bersinar saat ia berjongkok di dalam hutan, menatap Su Chen dengan saksama. Ketika Su Chen melihat ini, dia tertawa, "Dari mana asalmu?" Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mengelus kucing itu. Tapi tepat ketika dia membungkuk untuk meraihnya, kucing hitam itu mencakar Su Chen. Su Chen tidak keberatan, dan dia bergerak untuk menghindarinya dengan santai. Namun, saat dia mengelak, cakar kucing itu tiba-tiba melesat, mengiris wajah Su Chen. Tiba-tiba, Su Chen merasakan tekanan yang tidak menyenangkan menyapu dirinya. Dia tahu itu tidak baik. Su Chen buru-buru memiringkan tubuhnya ke belakang, meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan menghindari cakarnya. Cakar kucing itu menggores wajahnya, meninggalkan jejak darah, energi tembus melonjak ke dalam tubuhnya, menghancurkan separuh wajah Su Chen. Meski begitu, bahaya belum berhenti. Saat dia menghindari cakar itu, Su Chen mendengar angin aneh bersiul. Angin sangat sunyi. Jika Su Chen tidak melatih keterampilan pendengarannya selama hampir 10 tahun, dia tidak akan dapat menemukannya. Suara itu datang dari belakangnya, tapi itu mengarah tepat ke arahnya. Seseorang menyergapnya. Saat ini, Su Chen baru saja menghindari cakar kucing itu. Dia berada di udara, dan tidak ada yang bisa dia gunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Penyergapan sudah terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia tidak punya tempat untuk lari. Tepat pada saat paling kritis ini, Su Chen mengangkat tangannya dan meninju.
Boom, ledakan guntur terdengar keluar dari tinju Su Chen. Itu seperti pedang petir, tapi juga tidak begitu kuat. Ledakan menggelegar itu bukan dari serangan pedang petir. Sebaliknya, itu adalah hasil dari ledakan origin energi yang telah dikompresi hingga batas ekstrimnya. Blar, tinjunya menghantam objek yang mendekat. Itu adalah pedang. Pedang hitam tipis, pedang ini adalah senjata yang sangat tajam. Tabrakan antara tinju Su Chen dan pedang mengirimkan gelombang kejut kemana-mana. Kemudian, pada saat kontak singkat itu, pedang tipis hitam itu mulai menunjukkan beberapa retakan. Retakan ini mulai menyebar saat secara bertahap menutupi seluruh pedang. Itu hancur dan mengirim pecahan terbang kemana-mana. Pengguna pedang itu merasakan jantungnya tersentak. Pedang pembunuhannya telah dihancurkan oleh lawan dalam satu serangan. Tinjunya yang seperti besi terus memberi kekuatan melalui pecahan pedang. Momentumnya menghantam lawan dan menyapunya seperti gelombang, membuatnya terbang. Pada saat itu, Su Chen akhirnya mendarat dan berguling, menghindari serangan kucing hitam itu. Dia kemudian mencengkeram leher kucing itu dengan kuat saat dia melihat sekelilingnya. Tidak ada formasi asal, Su Chen terkejut sebentar sebelum dia menyadari mengapa tidak ada pengawas yang datang. Karena ini adalah musim kompetisi, pertempuran terjadi di semua tempat, fluktuasi origin energi akan sangat bergejolak, dan bahkan pengawas akan kesulitan mendeteksi lokasi tepatnya. Tidak heran pembunuhnya memilih tempat ini untuk bergerak, mereka telah mempersiapkan jauh sebelumnya. Pembunuh itu cukup teliti dan sangat memperhatikan detail. Saat dia memikirkan hal ini, dia berbalik menghadap orang yang menyergapnya. Penyergap itu terluka parah oleh tinju Su Chen. Dia berbaring di tanah dan berteriak, "Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Jurus macam apa ini? Bagaimana Anda menghancurkan pedang pembunuhan saya dalam satu pukulan?" Dia telah menyaksikan pertempuran Su Chen dengan Liu Yuan dan telah memastikan bahwa meskipun tinju Su Chen kuat, seharusnya tidak sekuat ini. Menghancurkan senjata kelas 9 dalam satu pukulan, kekuatan semacam itu terlalu mengejutkan. Ini bukanlah kekuatan yang harus dimiliki seseorang di Ki Drawing Realm. Su Chen tidak menjawab, malah menghirup udara yang panjang. Saat dia bernapas, separuh wajahnya yang tidak tersentuh sedikit memucat. Su Chen dengan lembut menghela nafas dan berkata, "Kamu menghabiskan begitu banyak darahku. Katakan padaku, bagaimana kamu berencana membayarku?" There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a